Selamat datang di podcast Tongkrongin. Setiap hari itu diawali dengan nongkrong dan diakhiri di tongkrongan. Balik lagi di 3000,1 FM Amun Radio. Amun Radio. Masih bareng Maul sama Vio nih. Yoi, lagi ngapain sih kita mau? Lagi siaran lagi dong. Oh iya. Kita udah lama banget gak siaran. Selama ini tapping terus capek banget dah. Gara-gara Di ini rumah, nih, gara-gara yoi. Terus lo gimana nih selama Covid lo ngejalanin kehidupan lo berubah banget kan pasti? Iya parahnya, markir jadi online. Nyopet lagi jadi nggak bisa. Nyopet online, parah banget dah. Tadinya Juli mau masuk kan sekolah, tapi Covid naik lagi jadi online lagi di rumah. Iya. Makanya nih Covid lagi rame lagi nih, sampai per hari ini aja nih kasusnya udah sampai 2 juta orang. Kasus ya. Kasusnya 2 juta ya. Walaupun yang sembuh ada 1.085 orang. Iya, tapi Covid tuh emang yang bahaya tuh penyebarannya sih. Penyebarannya tuh cepet dan gila banget, emang parah. Ya itulah makanya kita online terus. Makanya harus di protokol Iya. kesehatannya harus Parah, harus. dilaksanakan banget nih. 3M. Tapi sekarang katanya udah 5M ya. 5M tuh apaan aja? Mencuci tangan, memakai masker. Terus ada yang menjaga jarak, mencuci baju. Naik haji bila ingat. Iya sama mualaf. Bila mampu. Sama mualaf yang M kelima. Tapi itu online terus. Terus tuh gimana deh yo? Online nih Covid, perubahan lu di rumah, kegiatan lu sama udah 1,5 tahun. Gila Covid ada di Indo. Parah, berubah banget gue, maksudnya terbatas lah mau ngapain, cuman mau gimana kan, maksudnya apalagi kalau lo ada keluarga di rumah kan bahaya Iya gitu. bahaya. Ngerinya sih emang kita yang muda-muda, walaupun kita merasa imun kita kuat kan, orang tua di rumah Nah tetap ringkih guys. kitanya oke-oke aja misalnya, tapi kan orang sekitarnya ini yang bahaya nih. Udah sampai, karena kasus yang meninggal aja udah sampai 57.138. Iya, meninggal 57. Meninggal dunia banyak tuh. banget itu loh. Tapi ya udahlah guys, pokoknya tetap terus dijaga 5M. Di rumah aja, di rumah aja. Iya, di rumah lah, jangan kemana-mana. Kalau emang ada kegiatan di luar, ya udah di rumah aja. Nongkrongnya mabuk-mabukannya online aja lah. Bareng-bareng kita stop nih Covid nih kelanjutannya, biar kita bisa Biar kita benar-benar ada konser musik lagi, coba. normal lagi. Lo kangen kan sama konser musik kan? Sama teman-teman gue semua juga kangen, Gue kan juga pengen main. nongkrong parah. Gue pengen jambak rambut lo ya kan, mau udah lama gak ketemu. Kan kita nih ketemu setan. Tapi Covid online gini tuh apa-apa jadi serba online yo. Covid online mah enak dong, kita gak kena penyakit orang online. Iya sih, bener juga. Nggak, maksudnya penyebarannya nggak lewat internet dong. Oh iya, makanya Nggak gitu dong. Tapi malware jatuhnya itu. nanganin ini pakai semadap. Bisa pakai sebab-sebaban. Tapi konser musik online, semua online. Konser musik online tuh sedih sih ya sebenarnya. sedih. Sedih parah. Terus lu juga sering ngeband gitu ya, gimana ya? Iya, beberapa kali pernah ngerasain yang namanya streaming ya, live-nya jadi streaming gitu, online nggak ada yang nonton. Ya mau nggak mau ya, daripada nggak manggung gitu kan. Cuman nggak seru karena kayak nggak ada penontonnya, jadi nggak ada feedbacknya tuh. Kan karena ada penonton, adrenalin segala macam, itu bikin seru tuh parah. Jingkrakan gak enak ya ada penonton. Mau produktif, nulis kayak segala macam juga jadi susah karena kan ya nggak bisa keluar gitu. Paling ya masing-masing jadi lempar-lemparan email gitu, tetap online apa-apa ya mau nggak mau. Lempar-lemparan ini. Tapi dari selain segi musik banyak banget kan yuk tingkah laku yang berubah tuh, dari olahraga lah. Nah, cara nongkrong. Nah, ini olahraga nih. Nah, maksud gue tuh kayaknya memang kan imun tubuh berpengaruh ya dengan penyakit. Bener. Kayak salah satunya emang dengan olahraga sih. Harus. Cara ngelawan Covid kan kita harus berjemur tuh, sehat juga kan. Nah, sehat kan olahraga salah satu cara buat sehat ya. Nah, kebetulan gue ada temen nih yang atletis banget nih, doi seneng olahraga soalnya emang. Ada Opang nih. Halo. Yoi, Opang lu kan sering banget olahraga nih, Pang. Gak juga sih. Enggak sebenarnya. Bilang aja iya loh. Iya. Kita belum kenal Mas Nova. Oh iya. Saya Ini Maul. dengan siapa? Maul. Ini kebetulan gue temannya Vio nih. Iya, saya Lo Maul. gimana nih? Ya, jadi dari kita mau penasaran Mas, dari segi olahraga nih ya kan. Kata Vio sering olahraga. Ya kebetulan pas semenjak pandemi sih jadi sepeda gitu. Terus angkat besi. Sepedanya dia jaga gambreng mainnya gitu. Iya main. Besi doang, besi karat gitu. Besi rel kadang lo ambilin nih. Besi rel kadang gua jadiin bahan olahraga ya kan. Alias maling. Iya, alias Madura. Madura Pride. Kalau di rumah sih paling kayak yang itu doang, push up gitu-gitu, kayak workout biasa doang. Paling kalau keluar ya sepeda sih. Tapi lu tetap harus lakuin itu, Pang ya. Kebetulan paling kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali gue sepeda. Kebetulan gue nganggur. Sip, emang karena Covid semua nganggur Mas Noval. Itu dia. Parah. Tapi ngerasain bedanya gak sih Mas Noval dari dulu sebelum Covid nih sama yang sekarang udah Covid, lu ngerasain perbedaan dari segi olahraga itu apa sih? Oh iya, maksudnya kayak kalau sekarang mungkin sepedaan kayak mematuhin protokol kesehatannya, pakai masker jadi makin ngap aja Ngap gitu. banget tuh, iya. Kalau dulu kan main sepeda mau pakai sempak doang juga nggak masalah gitu kan.
Oh dulu emang kalau pandemi Mas Novel pakai sepeda ya? Masih kecil. Oh, Pas masih kecil main sepeda pakai sempak doang. Pas udah gede udah lepas aja ya nggak pakai apa-apa. Kalau pas gede kan pakai masker. Oh, iya. Tapi nggak pakai sempak. Jadi bedanya emang harus ada protokol yang tetap harus dijaga. Betul. Paling beratnya di situ sih, kayak tambah protokol kesehatan, terus juga kemana-mana bawa hand sanitizer, bawa diri, bawa kesehatan buat orang lain gitu Bawa kan. cewean nggak? Burung dara dong. Kok bawa cewek burung darah? Kan belum ada cewek sama cowok kalau dikelepakan. Dari Mas Novel kira-kira ada pesan-pesan nggak sih buat tetap jaga kesehatan nih tapi di masa pandemi gini? Dan tetap bisa olahraga. Ya itu gampangnya sih, paling kalau yang sekarang tuh modern kan kayak yoga, workout di rumah gitu-gitu doang. Itu kan masuknya kayak olahraga kecil tapi mungkin berpengaruh ya. Kalau keluar sih mungkin tempat gym juga kayak sekarang udah dibatasin gak sih? Iya, Batasin. Ya paling ya itu main sepeda. Main sepeda juga kalau sama teman-teman ya jarak lah 100 meter kira-kira. Jauh ya. Oh jauh ya. Jauh. Jalan Tiga itu sendiri biasanya. itu namanya. Oh, iya itu jalan Bukan goes sendiri. bareng. Ngobrolnya pakai headset. Enggak, kebetulan lagi balapan sepeda sih. Treknya dari sini ke Jogja. Nah, tapi itu dari segi olahraga nih. Cuman yang pasti banget berasa kan mata pencarian nih. Ada bocil di sini nih. Halo. Iya temannya banyak ya. Oh iya Mas Novel. Nih di Zoom juga udah ada Mas Bocil, Mas Adam nih. Oh iya. Ada Mas Adam. Mas Adam kenalan dah tuh via Zoom. Iya, Mas. Halo Mas. Kenal ya, Mas. Iya. Kenalan dah tuh via Zoom Mas. Kenapa kita canggung banget kayak kenal gitu Makanya sebelumnya. kayak kenal gitu ya, Mas. Saya pernah ketemu sebelumnya di pembuangan sampah mana gitu. TPU mana? TPU mah pemakaman. Mas, ya udah dilanjut dulu. Iya. Ya kalau Mas Novel nanti punya pertanyaan bisa langsung ditanyain Siap, ya Mas. siap. Ini gini dari Mas Adam nih. Gimana Mas selama pandemi nih kehidupan, pekerjaan di rumah apakah WFH atau enggak? Berubah nggak cara kerjanya gitu. Kalau berubah sih enggak masuk. Iya kalau berubah Power Ranger Karena kebetulan ini pemadam, masa kebakaran online disiram kan nggak mungkin kan. Iya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Madaminnya kan, via kayak Zoom gitu kan nggak lucu juga. Tapi pandemi kebakaran berkurang nggak? Oh iya Mas, kan itu lebih banyak di rumah tuh Apa bertambah? orang-orang. berkurang sih, Malah berkurang. berkurang. Kurvanya itu berkurang. Karena kan mungkin orang kebanyakan di rumah ya. Banyak di rumah terus banyak ya merhatiin sekitar gitu. Jadi aware sama Iya. sekitarnya gitu ya. Ada asap dikit udah heboh sekarang sih soalnya rumah pasti pada ada isinya kalau sekarang. Ya tetap ada sedikit lah, tapi kurvanya berkurang. Kurvanya turun. Nah, selama pandemi pernah madamin api nih. Nah, kan dengan pandemi kan ada protokol, ada menjaga apa sih? Masih banyak yang nonton nggak tuh? Nah, ya itu maksud gua. Ada kalau kebakaran tetap ada yang nonton. Tetap masih. Gimana ya, orang Indonesia ada bencana malah ditontonin. Iya sih benar. Kalau orang yang ngerti asli prosedurnya mah malah takut. Iya, sebenarnya mah harusnya takut ya. Takut apa kan? Kalau di Indonesia mah yang penting konten. Oh betul. Yang penting Story. kamera, story, yoi. Udah paling depan. Nggak ngerti itu kayak Ya, gimana tapi kalau nantinya. pandemi ya jangan ngumpul gara-gara kebakaran sih ya. Iya, betul. Jangan lah ya. Harus inilah, harus aware tuh sekarang tuh. Kebakarannya padam juga enggak lo bantuin kagak, Covid kemana-mana jadinya. Malah ada yang pemadam datang dia melin ada kan waktu itu. Ada yang dipukul juga. Dibalokin. Wah, banyak. Wah, dibalokin. Banyak. Senior gua dipukul pakai ember. Tapi ember yang buat tanaman tuh yang besi. Lah, pala kena gitu kan sakit. Oh iya, tahu gua. Iya. Jahat juga ya orang Indonesia. Maksudnya kan dia ngebantu ya. Kenapa sih? Apa sih salahnya ya? Kenapa ya? Nggak tahu lah. Mereka kan bilangnya pemadam telat. Ya harus Ya. bilangnya sebelum kebakaran bilang ya Mas, rumah saya mau kebakaran. Oke, siap, saya jalan. Iya. 5 menit lagi nih. Siap jalan. Mas kayak saya lagi mudik nih, kayak pompa rumah saya lupa dimatiin nih. Nah, Kayak bentar lagi coba kebakaran dicek deh, Mas. dulu. Coba Kalau- cek deh Mas. Kalau udah nelpon kayak gitu kan cepet. Iya kan. Maksudnya kan nggak mungkin tapi kan kayak gitu. Makanya Iya. tuh. Terus juga ketidaktahuan masyarakat sih untuk melapor. Iya. Kayak ini kalau misalkan kebakaran gue nelponnya kemana nih gitu. Ya sebenarnya aku juga nggak tahu. Nah kan nggak tahu kan. Aku juga nggak tahu. Kemana sih, Bang? Sebenarnya gini, gampangnya tuh telepon 112 call center Kayak 911. kayak 911, tapi itu milik Jakarta. Nanti dari call center 112 itu kejadian Sambungin apa ke yang sana. terjadi? Itu banyak instansi di situ. Oh gitu. Misalkan terjadi kebakaran atau terjadi kecelakaan lalu lintas, nanti disalurinnya ke instansi tersebut. Oh. Berarti misalkan saya kecelakaan gitu bisa hubungin ke. Iya, kalau Mas masih Misalkan- kuat nelpon 112 Iya. sih nggak apa-apa gitu. Iya kebetulan kan kalau naik sepeda kan sekarang walaupun pandemi cuman kan masih agak rame gitu jalan. Oh iya, masih Soalnya kemarin sempat ada temen saya ngalamin kayak gitu sih. Kenapa? bisa. Ya jatuh kecelakaan gitu. Kebetulan dia ngebut sih 200 km naik sepeda. Itu kakinya berotot banget pasti. Enggak, kebetulan naik motor. Sepeda. Anda bilang sepeda. Kaki sepeda dinaikin motor. Bukan, kan sepeda motor. Oh, iya, setuju saya. Saya belum Emang kelar. jenaka juga Bapak Naufal ya?
Jenaka sekali. Parah. Aduh. Tapi Mas Adam nih, dari si pemadam ini kan lagi COVID gini juga. Apakah di dalamnya tuh tetap pakai masker gitu-gitu juga? Di mana di kantor? Enggak, iya di pas madamin naik mobilnya atau gitu-gitu. Apa Iya. personil dia bila dikurangin jadinya biar nggak numpuk? Sebenarnya untuk personil nggak dikurangin sih, tetap sama ya karena kebutuhan kan, karena kebutuhan. Mungkin kalau yang bagian staf administrasi Yang di kantor diberlakukan WFH dan WFO 50% pembatasan. Tapi kalau tetap pembatasan. untuk pegawai lapangan ya tetap sama. Jadi berarti kayak misalkan Noah nggak ada gitarisnya nih, kan kurang tuh. Karena personilnya dikurang. Karena Noah terbatas, lebih nggak kurang lagi vokalisnya. Ini doang. terbatas juga kan personil kan. Iya apa peraturan itu WFH itu 50% sekarang? 50-50 ya? Nggak tahu deh. 50 Karena masuk sempat ada 50. wacana 25 ya. Kayaknya yang 25% kemarin tuh yang 25 sempat tuh. kemarinan itu 25 Mas Adam. Kemarin tuh sempat 25 emang. Tapi Jakarta tetap ramai aja. nggak Tapi pernah. Mas Adam, ini lu sehat. Alhamdulillah. Nggak kenal. Bukan Adam Susano. Iya. Alhamdulillah saya nggak kenal. Nggak kenal saya. Pantesan kok nggak kumisan gitu nih di Zoom nih, kayak saya kenal tapi kok nggak kumisan gitu. Dari tadi nerawang mungkin yang Mas Novel bilang mirip tuh itu kali ya. Iya. Oke. Ya, itu tadi. Tapi dari segi tadi olahraga ya tetap apa ya, perubahan tindakannya tetap pakai masker sih, tetap Iya, harus menjaga protokol kesehatan lah. Mas Adam habis kerja sama Mas Novel kalau habis sepedahan ke rumah biar baju langsung ganti nggak? Oh jelas. Mandi. Mandi ya? Iya. Mandi kan. Kehidupan saya juga langsung ganti. Dia kalau Nova setahu gue emang dia bersepedaan sampai rumah langsung nyuci karena punya laundryan. Emang buka laundry ya? Tahu aja nih Mas Vio. Tapi selama pandemi ini tuh kan kita susah banget ya. Buat ngumpulnya kayak gini tuh susah banget nih. Kita cuma berdua doang di ruangan siaran kan. Operatorin sendiri segala macam. Nah nongkrong juga jadi susah banget kan. Maksudnya ya udah ada jam malam, batas sampai jam 8, terus tempat-tempat kopi juga segala macam pada tutup. Nah, aku punya temen nih. Nah sekarang temen lu Sekarang nih? gue punya temen, gue yang kenalin lu, alhamdulillah kan. boleh. Jadi gue punya temen nih, dia dulu satu tongkrongan sama gue, sering nongkrong juga. Tapi gara-gara pandemi gini jadi jarang ketemu juga gue nih. Kangen juga gue sama dia. Halo Mas Niko. Halo. Ih Mas Niko, kangen juga. Iya. Parah nih. banget ya pandemi. Aku Kacau. kan soalnya. pindah aku ke Purwokerto. Dari Karanggetak ya? Dari Nganjuk. Pindah aku di Jakarta udah banyak Covid, saya pindah ke Purwokerto. Tapi ini kalau dilihat dari Zoom kayak temen SMP saya mukanya. Siapa? Niko juga namanya soalnya. Iya bener juga. Jadi Niko gimana nih? Bedanya Purwokerto sama Jakarta emang dari segi nongkrongnya gimana? Oh, kalau di Puerto Rico aman, Mas. Udara masih segar. Ya. Kan Covid tetap ada tapi. Iya, Covid tetap ada, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Cuman dari segi udara lebih fresh lah. Iya. Heeh. Adem, sejuk. Sejuk. Alhamdulillah. Tapi warteg masih buka, Mas? Alhamdulillah, warteg Karisma Bahari. Kan hari cabangnya banyak tuh emang. Parah. Warteg franchise. Franchise. Tapi nongkrong kan sekarang udah, lu di Solo gak nongkrong secara sosial ketemu gitu kan? Nongkrong, Mas. Kalau di kampung tetap nongkrong saya. Nongkrongnya di mana? Di depan rumah. Oh di rumah, berarti nggak rame. Ya paling 10 orang lah. Gede juga ya pekarangan rumah lo ya. Iya. Gue berartiin ya. Jaga pakai masker nongkrong. Nongkrong pakai masker. Oh cakep. Kita tetap patuhi protokol kesehatan lah. Ya kan, pemerintah kan juga sudah menganjurkan kemana-mana pakai masker, cuci tangan. Karena kan persebarannya kini kan kita nggak tahu ya dari mana. Misalkan kita dari pegang stang motor, pegang laundryan, yang kita nggak tahu dari Atau mana. ini rem tengah tuh yang ditarik. Rem tangan kan? Rem tangan mobil di tengah emang. Itu Bersih-bersih namanya lagi. itu namanya nyuci keris, Mas. Tapi Mas Niko ini kalau ngomongnya panjang Jawanya hilang ya. Iya. Tadi saya pengen ngomong kok gendangnya hilang gitu. Soalnya di awal tadi bareng gendang masuknya. Enggak, kalau inian, kalau nongkrong, kalau di tempat gue sih lebih ibaratnya lebih dijaga lah. Soalnya kan kita di situasi sekarang nih kan udah berubah ya, maksudnya dari dulu sih sebenarnya dari Covid awal-awal tuh kayak tongkrongan tuh sepi karena ya emang itu kita masih was-was. Nah, terus semenjak adanya vaksin kita udah mulai tenang tuh. Oh, mungkin ketika masyarakat satu persatu gitu udah mulai vaksin, mungkin udah agak aman lah. Ternyata enggak kan. Indonesia juga masyarakatnya masih ada yang nolak vaksin. Banyak. Ya kan? Banyak banget. Iya, nah makanya mungkin entah kenapa, karena Indonesia juga kalau menurut saya sih masih ini, Mas, masih kurang apa ya, kayak bandara aja masih dibuka kan. Jadi orang-orang dari luar
Kurang ketat ya. Iya kurang ketat, nggak kayak itu tuh celana tinju. Banyak tinju dong, celana aerobik. Sana jumba. Celana sepeda juga ketat Mas. Ketat. Yang gombrong celana silat. Ketat banget kayak Liga Inggris. Pokoknya kita dari segi nongkrong tuh juga udah beda gitu. Kalau saran saya nih ya, selagi kita nongkrong, asal kita tahu riwayatnya teman-teman kita lah, ibaratnya si A aman atau enggak, si B kayak gitu. Kita kan juga pasti nggak setiap hari sih, cuman kan pasti tahu si A kena COVID atau enggak. Kan biasanya kalau kena COVID pasti di grup pertemanan kita nih diumumin kan, jangan main dulu guys ke rumah, atau gue nggak nongkrong dulu ya karena gue positif kayak gitu-gitu. Tapi berarti emang sebaiknya agak ditahan kali ya. Cuman ada pertanyaan nih, pernah nggak lagi nongkrong malam-malam gitu terus ada yang ngaduin ke Pak RT gitu? Pak RT ada yang nongkrong tuh malam-malam main gitar berisik bawa cewekan gitu. Kalau di kampung saya sih kita udah berkoordinasi dengan RT dan Pak RW. Jadi buat menjaga lingkungan juga. Karena kan sepi kan COVID ini. Nah, iya nih, Jawanya hilang dulu. Nah, karena kan di COVID ini kan sepi kan, di masa pandemi ini sepi. Walaupun pada di rumah tuh kadang kerjanya tidur doang. Nah, dia tuh kadang suka nggak merhatiin kondisi terasnya, ada kendaraan atau ada barang berharga apa yang di terasnya. Karena kemarin di lingkungan saya juga sempet tuh Mas, kaca spion mobil. Ada Kenapa? 2 kan? Iya udah. Iya baru pengen nanya kenapa. Iya hilang. Spionnya hilang. Karena sesepi itu lingkungan. Nah, akhirnya berkoordinasi lah dengan Pak RT sama PRW gitu. Jadi lingkungan nih kita ramein. Di rumah saya juga taman tuh sekarang diramein Mas. Ada TV-nya jadi bisa buat nonton Eropa. Wah, Di benar. Liga Eropa. Tapi benar sih, maksudnya kadang yang nongkrong itu yang bantu ke lingkungan karena Iya. pandemi ini kan otomatis malam semua tutup. Jadi jalanan sepi, segala macam memang kriminal bertambah gitu. Bahayanya itu sih. Jadi kita kadang ngebantu sih memang yang nongkrong gitu. Nah sampai waktu itu kapan gitu ya? Karena udah terlalu banyak kriminal di kayaknya di malam hari gitu ya. Sampai gua itu malam-malam di lampu merah lihat ada Transformers. Kayaknya dia mau jaga ini. Bukan, kita menjoget aja dia. Oh, bukan mau- passion transformer lainnya kan menjadi dancer. Bukan robot doang. Bukan mau jagain ya? Iya. Oh gitu. Nah cuman ya itu mungkin segi pandemi di Indonesia yang kali kita ya. lihat, yang kita lihat dan rasain. rasakan. Mungkin kita coba compare kali ya sama negara lain gitu. Karena kebetulan, nah kali ini teman kita berdua nih baru Iya nih. betul parah. Ini Ada. kenalan kita yang udah lama banget dah. Ada Bobby nih dari yang lagi sekolah di Australia. Gabung. Oh, Oh gabun bukan ya? Bob, Halo. ada nih. Oh, Suara kita jelas gak Bob? Jelas Maul. Jelas. Iya Bob, di sini selain ada gua sama Gimana? Vio, ada Mas Noval nih, Mas Adam sama Mas Niko ya. Oh, salam Itu kenal juga ya tuh, kenalan buat gitu, Via. Mas Niko, Mas Noval, Mas Adam, salam kenal. Halo Mas. Mas Bobby di Australia. Salam kenal Mas. Keren banget di luar negeri. Nah, Bob, gua ada Ya, mau gimana nanya tuh? dikit nih Bob, Apa? dibandingkan di Indonesia. Apa sih yang bikin di sana tuh bisa cepet aman gitu dibandingkan di Indonesia tuh? Apa sih yang dilakuin? Terus apa bisa kayak gitu Bob? Emang gimana sih kalau di sana? Oh, sebelumnya dari 2020 akhir tuh COVID di sini udah 0. Sampai waktu itu pemerintah udah bebasin mau acara nggak dibatasin, bisa nggak pakai masker, kemana-mana bebas. Gitu sih. Oh, jadi berarti dari 2020 tuh udah 0 Bob. 2020 akhir ya. Ah, gila keren juga ya penanganannya. Nah, kira-kira di sana tuh tipsnya apa sih? Maksudnya kenapa bisa dari Ya, dari 2020 sepenglihatan itu lo tuh, iya. yang lo lihat dan rasakan aja kenapa sih? Apakah mereka taat protokolnya atau pemerintahnya punya kewenangan atau apa gitu? Pas awal pandemi tuh pemerintah Australia itu melakukan lockdown, langsung lockdown. Semua penerbangan internasional mau keluar mau ataupun masuk itu di lock semua, nggak boleh ada yang keluar ataupun masuk. Sama di domestik juga begitu. Maksudnya pesawat nggak bisa masuk terus nggak bisa keluar juga. Jalan Nggak bisa keluar masuknya juga. ditutup aja. Iya. Terus mau domestik juga gitu. Mau antar kota juga di lockdown. Iya, soalnya di sini Jadi juga kalau nggak salah seingat gue dulu ya. Lockdown itu Indonesia agak telat ya kalau nggak salah seingat Iya. gue. Nggak tahu mungkin entah masyarakatnya atau gimana gue juga nggak ngerti sih. Awal-awal sih masih nggak tahu deh. Ya gitu deh, tapi emang beda sih. Makanya bisa kasus yang Gue ada tambahan sih. gara-gara itu sih. Tapi gue ada tambahan sih gini. Di sini diberlakuin lockdown karena ada fine-nya sih, ada dendanya. Makanya mungkin Oke. masyarakat sini lebih takut pada denda itu daripada dia kena denda. Dendanya itu nggak sedikit karena dendanya bisa kalau dirupiahin ya bisa sekitar 100 juta buat keluar lockdown itu.
lockdown 100 juta. Iya, 100 juta. Ternyata di Australia. $11.000. Sekarang lo lihat di Australia itu selama ini kan masih pandemi ya, jatuhnya dunia ini masih ada pandemi dan COVID itu masih ada kan. Sejauh Iya, ini kehidupan di Australia gimana? Untuk sekarang Australia lagi second wave, jadi ada kasus baru lagi, masuk signifikan sih, tapi nggak terlalu parah. Kalau nggak salah sekarang tuh 50 orangan yang terinfeksi dan diberlakukan lockdown. Tapi saya mau nanya nih Mas, kebetulan kan di Indonesia nih jadi happening olahraga gitu kan segala macem. Nah, kalau di Australia tuh gimana olahraganya gitu, masyarakatnya tetap olahraga biasa atau pas lockdown tuh kayak di Indonesia gitu, mungkin masih ada yang tetap olahraga tapi jaga prokes. Di sini tetap olahraga sih. Sebenarnya lockdown di sini tuh orang yang tidak berkepentingan, kayak olahraga kan berkepentingan, kerja masih busa tapi gitu sih. Saya mau nanya nih Mas Bobi, perubahan tingkah laku sosial masyarakat di sana gimana Mas Bobi? Tentang nongkrong-nongkrong itu. Masyarakat sini sebenarnya lebih patuh sih. Jadi kalau misalkan pemerintahnya diberlakuin lockdown, udah nggak ada lagi sih kayak nongkrong-nongkrong di jalan gitu, di kafe-kafe. Diberlakuin lockdown ini tuh udah sepi, jam 6 aja tuh udah sepi banget. Oh, di Australia di gang-gangnya itu dipasangin ini enggak Mas Bobi? Tempat cuci tangan itu loh. Gangnya dipasangin itu enggak? Oh enggak, Nggak ada enggak dipasangin. Ada gang-gang Sydney, gang-gang kecil Sydney. Soalnya di kampungku ini Mas, dipasangin tempat-tempat cuci tangan itu loh. Gak kira-kira di Oh, Australia di gangnya tuh ada yang namanya kinai, bolai gitu ada gak? Cungap gitu ada gak? Bagol. Enggak ada. Kebetulan saya juga ada temen Mas di Australia, panggilannya Gepeng. Jadi nggak ada tempat cuci tangan Mas Bobi. Enggak ada tuh Mas Niko. Tiap gangnya itu loh ada Mas Bobi tempat cuci tangan itu loh. Jadi setiap kalau orang lain masuk itu, ini bagusnya lingkungan saya itu kayak gitu. Dipasangin Bagus sih. tempat cuci tangan. Iya, jadi dari luar Iya. itu sebelum masuk cuci tangan, kumur, keramas gitu. Jaga Juga ada yang bawa sampah ya Mas? Memanfaatkan ya. Ya, akhirnya Oh, tangannya masih mau sambel. Mumpung airnya banyak. Airnya banyak Mas Bobi. Kayaknya saya bisa main ke tempatnya Mas Niko tuh sambil nyuci sepeda gitu kan. Iya, sepedaan Oh, sekalian. bisa. Asal bawa sabun. Betul. Masa minta. Soal ini Mas Bobi, saya juga mau nanya lagi. Boleh ya saya Apa tuh? nanya-nanya ya? Boleh. Soal ini Mas Bobi, soal vaksin gimana? Di sini kan ada Otopart. Daihatsu. Honda, terus ada iya kan macam-macam Kimco. macam-macam jenis vaksin itu loh. Kalau di Australia vaksinnya ada berapa Mas Bobi? Vaksin di sini sih belum berjalan sih. Oh, malah belum Di sini jalan tuh di Australia. Vaksin belum berjalan di sini ya. Karena sebenarnya orang-orang sini tuh masih banyak juga yang nolak vaksin sebenarnya. Karena yang takut juga gitu. Berarti yang demo-demo itu dari Australia Mas Bobi. Nolak-nolak vaksin itu loh. Enggak juga sih kayaknya. Malah di Indonesia harus vaksin Mas Bobi. Pas vaksin ya. Ini Mas Maul, ada penelitian yang menyatakan tuh kalau negaranya ibaratnya mau kebal itu loh sama penyakit corona ini, dari total jumlah masyarakatnya itu harus 70% tuh udah divaksin. Oh, gitu. Cuman kan bocah kampung saya masih takut ya Mas divaksin Oh, itu. di cungap bola itu pada ya. Iya, karena kan habis disuntik itu loh, habis diinjek itu yang Mas. Ya, tapi memang yang kebanyakan sih meriang tuh karena satu produk si Astra satu Honda produk- itu. Iya, si Astra Honda itu katanya yang bikin meriang tuh itu. Karena spare part KW kali ya. Iya, nggak tahu. Badan Dia masih ngedet apa berdedek bener. Dredeg badan. badan greget pokoknya ada. Katanya sih itu yang bikin meriang. Tapi yang satu lagi yang si Nopal enggak, kalau yang si Nopal. Kalau yang si Nopal enggak. Bukan Sinopal Mas, Sinovac. Oh, si Nopal. Kirain si Nopal. Itu saya Mas. Maaf, Mas Nopal, maaf. Saya kira yang nemuin vaksin. Gue denger dari beberapa teman gue yang nyari kerja juga. Sekarang beberapa kalau mau kerja tuh lo harus ada sertifikat vaksinnya juga. Semua apapun lo mau keluar kota, gue gosipnya manggung aja nggak bisa kalau nggak belum Oh iya, vaksin. tuh. Setahu saya juga kemarin kan saya naik Gojek tuh. Nah kebetulan Sepedanya kemana? kan di rumah. Kan saya nggak setiap hari naik sepeda Mas. Ini Mas Kirain Maul, disewain jadi kota tua. Mas Maul ini palanya minta di colek pakai pentil ban. Kayak saya kayak lintang dong kemana-mana naik sepeda Mas. Katanya nganter garam jatuhnya. Nanya lo ya. Katanya tuh dari Gojek. Waduh,
Sepeda garam. Katanya itu kalau dari Gojek itu memang harus divaksin. Kalau ketika Gojek nolak vaksin dia nggak bisa. Narik. Iya, kebetulan. Ulur aja kalau nggak usah narik. Iya, kebetulan yang saya tanya yang belum vaksin itu orang Grab bukan Gojek. Beda perusahaan. Iya, beda. Kenapa tadi bilang naik Gojek? Iya, tapi saya naik Gojek. Oh iya. Tapi yang saya tanya orang Grab gitu, Mas. Saya nggak ngerti mas. Gua nggak ngerti sama temen Vio sih lebih tepat ya. Nah, tapi berarti intinya nih ya, kenapa di Australia bisa lebih aman kasarnya? Pertama karena patuh, cuman patuh pun karena ada denda yang gede banget. Masalahnya kayaknya kalau di Indonesia kayaknya pada teriak tuh mungkin tuh. Hidupnya udah susah aja gara-gara. Makanya kita sebenarnya beruntung nih, kita nggak ada denda untuk lockdown segala macam. Nah, jadi coba lebih aware lah sama Iya, kesadarannya aja sih. Ini mas, saya mau ngomong lagi boleh nggak? Boleh silakan mas Niko. Ini kalau menurut saya itu mesti ada ini apa namanya, emang harus kudu wajib itu digalakin sebenarnya. Mas, bangkonya copot bangkonya Oh tuh. iya, maaf mas, miring dikit. Kalau di Indonesia kan masyarakatnya masih ngeyel ya mas, Iya. masih keluar ada yang nggak pakai masker, suruh cuci tangan malah keramas kan. Nah itu maksudnya kalau ada denda gitu yang jelas, kalau nggak ada keperluan nggak boleh. Saya salut kalau itu, saya kan pernah ke Bali ya mas. Nah kalau pas nyepi itu dia misalkan satu komplek ini agamanya Hindu. Nah kalau pas hari nyepi itu ya mas, itu tuh lampu nggak boleh nyala, masyarakatnya nggak boleh keluar karena kan memang karena adatnya begitu ya. Nah di komplek itu ada apa ya namanya mas, saya lupa ini, kayak satpamnya gitu, tapi satpam agama adat. gitu. Oh satpam adat. Oh iya. Nah kalau yang keluar tuh langsung disabet mas, di cengkeweng gitu. Kayak di India dong ya. Iya. Di India kan begitu. Orang Indonesia harusnya berlakuin kayak gitu. Nah, iya, Tapi betul. India masih rame juga COVID-nya. Nah, berarti kan maksudnya dari ini kan enggak. Kan varian Delta itu dari India. mas, ini saya lagi ngomong loh mas. Oh iya mas, saya lupa. Sorry mas, silakan. Nah, maksud saya kan kalau ada ketegasan gitu ya, jadi bagus. Masalah Indonesia nih wongnya ngeyel-ngeyel mas, jadi kudu ada geretakannya gitu. Iya sih benar. Langkah tegas lah kalau bagi masyarakat yang pintar, patuhi segala protokol kesehatannya gitu loh. Karena kan di Indonesia ini ada second wave ya. Iya. Bahasa Inggris saya bagus kan? Bagus. Ya, Bener, ada bener. second wave corona ini yang penyebarannya makin luas terus, Iya. angkanya meningkat terus mas. Ya kan, sebenarnya saya nggak ngeri, cuma kasihan orang tua saya, kakek nenek saya, kasihan kan. Mas masih punya bapak sama ibu kan? Masih alhamdulillah. Nah, kasihan kan? Kasihan. Jangan nangis mas. Iya nggak apa-apa, sedih saya mas. Iya itu, yang saya pikirin itu. Kalau di kampung saya pokoknya udah canggih lah mas. Tiap gak ada tempat cuci tangan gitu, emang harus begitu, harus ketat kayak celana balap. Tapi emang itu bentuk perubahan juga tinggal laku ya. Setiap Iya, itu ada ember-ember yang buat cuci tangan. Iya. Itu sebenarnya bagus juga sih. Tapi yang kadang yang aneh tuh udah nyediain ember cuci tangan nih sabunnya tapi sabun batang. Iya, jadi nyampur Keren tuh. juga ya. Janganlah sabunnya sabun cair aja lah. Atau ya mudahnya ya sanitizer lah. Iya yang lebih gampang Di dari situ sabun di itu. mana-mana Iya, ya. kita punya Iya. seenggaknya. Tahu di kampung saya pakainya Revanol ya mas. Revanol buat borok mas. Orang Cuci tangan kampung, pakai Revanol, tangan mas kuning. kamu mas kampungnya pada korengan apa gimana? Jadi temen-temen lu abis sunat semua tuh. Pakai Revanol. Biasanya kan abis sunat. Kalau ke kota Revanol jauh itu. mas, jadi adanya Revanol ya dipakai. Kan karena ada alkoholnya. Tapi kalau ngomongin kampung nih, saya punya tetangga. Nah, dia lagi renovasi rumah nih. Kebetulan tukangnya dari kampung. Nah, kemudian pas dia mau ngecat gitu kan tukangnya. Nah, pas dibuka catnya, si tukangnya bilang, cat yang sekarang canggih pak ya, udah nggak ada baunya. Itu tukangnya langsung disergap, langsung dites PCR. Itu bahaya juga itu. Iya, iya emang Mas Nova kan emang pesepeda. Berarti bukan Dia pelawak. bukan pelawak, pasti Iya. beda. Masih jadi Jawa juga. Oh iya, aku ngikut mas. Ngapurannya loh. Ngapurannya. Kayaknya emang maksudnya dari segi Mas Noval tadi yang suka sepeda, Mas Bocil yang pekerja, Pemadam. ya Mas Niko si pemuda Jawa yang suka nongkrong nongkrong parah. Sama yang kita udah compare dari Australia. Bobby yang di Australia juga emang kayak harus emang ditegasin lagi ya. Emang kayak orang Indonesia takutnya emang denda kehilangan duit sih ya.
Dan gue tadi baru baca artikel ya di Instagram kalau ada rumah sakit jiwa gitu ya. Jadi orang gangguan jiwa gitu terpapar COVID, tapi dia sembuh karena katanya dia nggak stres gitu karena penyakitnya. Ya emang stres tuh salah satu Jadi penyebab timbulnya penyakit, bener. coba positif terus sih mikirnya Iya. biar apa ya, pasti sembuh lah. Mikir kan kayak orang sakit apapun ya, mikirnya harus sembuh ya, Iya, sembuh gitu kan. Positifnya gitu sih. Kalau takut terus emang ada, cuman dan harus aware juga, cuman jangan negatif gitu. Iya, takut sih boleh, tapi jangan dipikirin banget lah ya. Maksudnya tetap segar jasmani dan Takutnya rohani untuk lah. aware aja ya, Iya. jangan jadi stres. Wah, juga kalau emang ada orang-orang yang tidak percaya sama COVID segala macam, ya udah nggak apa-apa lah, itu hak pribadi, tapi ya dijaga aja lah. Iya. Tetap Jaga diri sendiri dulu, mulai Iya. dari diri sendiri dulu aja. Tetap mulai dari diri sendiri ya. Protokolnya semua dan vaksin mungkin ya. Mas Niko, Mas Noval, Mas Adam, Bobby nih. Saya. Oh iya, Mas Niko, silakan monggo. boleh. Monggo, Mas. Saya banyak ngomong ya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Ya, Mas Yaran, Mas Niko kayaknya nih. Pelatih Mas tadinya bukan. Kok pelatih? Ngomong mulu. Saya pelatih singa laut. Enggak, ini aja teman-teman semua yang mendengarkan pesan saya. Kalau teman-teman yang nggak percaya COVID, ya nggak apa-apa. Tapi seenggaknya tidak merugikan orang lain gitu. Betul. Jangan membawa, kan kita nggak tahu kan virusnya nempel di kita atau enggak. Kita main kemana. Ibaratnya kita jaga diri pribadi dulu. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Betul. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, pakai sanitizer. Kalau nggak penting nggak usah keluar rumah, kecuali kalau bapak saya soalnya kerjanya di luar, Mas, Pengen jadi Batman? macul sawah. Oh, kirain jadi Batman. Kebetulan saya percaya COVID, tapi yang saya nggak percaya itu Mas Niko. Mas Noval baru kenal loh, astaga. Jangan kurang ajar dong. Iya, jangan gitu. Teman saya loh ini loh. Oh iya, maaf Mas. Lain kali kita bisa nongkrong bareng, Mas. Kan dia suka nongkrong. Ya ntar nongkrong dengan Kalau nggak teman. Niko sepedaan kali. Iya. Saya punya komunitas loh, Mas. Komunitas apa? Ini Astrea Ceper itu loh. Bahan-bahan cacing itu. Nah, 17 ya. ya, Bang, 17 Iya, ya. Ceper. Soknya di pangkas itu. Jadinya lucu kan, Mas? Makasih di Asgar gak? Bukan. Nomor 8 lagi di gambar. Tetap jaga kesehatan, guys. Tetap patuhi 5M ya. Kita bareng-bareng nih Iya. stop COVID Iyalah. penyebarannya. Bosen cuy di rumah mulu, pengen Nih. keluar. Jadi ya udah kayaknya siaran kita udah cukup ya. Emang udah waktunya sih kita gantian lagi. Ya udah lu aja, dan gue masih mau soalnya. Kita dibayarnya cuma segini doang. Oh, Gak gitu. bisa lebih lagi. Jadi ya udah tetap stay tune terus di 3000,1 FM Amun Radio. I'm on radio. Bye.